wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gading Hidayat Zarkasi dengan NIM 18111873. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Hidayat dengan NIM 18111816. Perkenalkan, nama saya Didi Permana dengan NIM 18111825. Oke, untuk pertama-tama di sini kami akan menjelaskan sistem yang kami buat, yaitu toko bunga Sudirham. Ini nama kelompok yang tadi, langsung ke deskripsi. Deskripsi sistem informasi, sistem penjualan bunga berbasis web, digunakan dalam penjualan dan pemesanan yang dilakukan oleh customer, di mana customer tidak perlu datang ke toko untuk melakukan transaksi, hanya perlu membuka web yang telah disediakan dan memilih bunga atau paket bunga yang diinginkan. Setelah transaksi berhasil, pihak atau karyawan dari toko bunga akan mengantarkan paket bunga yang telah dipesan melalui web yang tersedia. Kini berkat teknologi digital, konsumen bisa memesan paket bunga untuk diberikan kepada orang-orang tercinta tanpa harus membuang tenaga ke toko bunga secara langsung. Di mana di sini kami memilih platform ini karena customer merasa kesulitan sebagai orang awam bagaimana mendapatkan bunga yang sesuai untuk seseorang yang akan diberikan. Customer harus mencari lokasi toko bunga, datang ke sana dan memilih bunga, dan itu tidak mudah karena tidak semua toko menyiapkan diri untuk pelanggan seperti ini. Dari sini muncul sebuah ide untuk menyediakan solusi bagi konsumen dan memberi saran, membuat pemesanan lebih mudah hingga dana yang sesuai dengan keinginan pembeli kami siapkan. Selanjutnya, di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini ada diagram yang kami sertakan lama akses internet dalam satu hari, frekuensi lama mengakses internet ini, penggunaan internet saat ini, sudah menjadi salah satu kebutuhan utama responden dalam keseharian mereka. Dari hasil kuesioner pada gambar di samping, menunjukkan bahwa 95%, 57 orang responden menghabiskan sedikitnya lebih dari 1 jam sehari saat berinternet. Hal ini bisa mengindikasikan semakin lama seseorang berselancar di dunia maya, semakin besar pula kemungkinan ia menemukan situs-situs yang belum pernah ditemui sebelumnya, seperti situs belanja bunga yang kami sediakan. Next. Selanjutnya di sini masih di bagian ruang lingkup, media yang digunakan untuk mengakses internet menunjukkan bahwa 68% orang responden menggunakan kedua media, yakni PC, personal computer atau laptop, dan mobile phone. Di sini ada frekuensi berbelanja secara online. Menunjukkan bahwa 72% orang responden jarang melakukan aktivitas belanja secara online. 10% responden memilih kadang-kadang, 7% orang responden memilih sering, dan 11% responden ternyata tidak pernah membeli barang secara online. Hal ini di mana menunjukkan minat responden dalam berbelanja secara online masih minim. Maka dari hal tersebut, peneliti akan menggali penyebab responden jarang membeli bunga secara online. Next. Selanjutnya di sini ada media yang digunakan untuk berbelanja secara online. Gambar di samping ini menunjukkan bahwa 73% atau 44 orang responden menggunakan PC, personal computer, atau laptop, 3% atau 2 orang responden menggunakan mobile phone, 14% atau 8 orang menggunakan keduanya, dan sisanya hanya 10% 6 orang tidak memilih. Hal ini berarti responden lebih banyak menggunakan PC, personal computer, atau laptop untuk berbelanja secara online. Melihat besarnya penggunaan media PC tersebut, dapat disimpulkan bahwa usulan perancangan aplikasi website penjualan bunga akan ditujukan khusus bagi pengguna PC atau personal computer. Next. Selanjutnya di sini ada metodologi pengembangan. Metode pengembangan yang digunakan adalah Scrum, karena metode ini pengembangan ini fleksibel, di mana seluruh tim bekerja sebagai satu unit dalam mencapai sebuah goal yang sama. Dengan Scrum, setiap ada masalah yang timbul dapat diidentifikasi dengan baik pada pertemuan harian, dan oleh karena itu setiap masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Next. Oke, di sini ada anggota tim proyek yang dimana kami membagi bagian-bagiannya. Pembuatan sistem penjualan atau toko bunga ini untuk sarana media atau pemesanan, dan saat ini fokus untuk memudahkan pemesanan atau transaksi dengan pembeli maupun penjual. Dengan media ini dapat mempermudah user. Maaf mas, balik dulu.
dapat mempermudah user atau pembeli dalam memilih atau memesan bunga sesuai keinginan dan untuk penjualan dapat lebih mudah mempromosikan jualannya. Nah, di sini ada jadwal proyek toko bunga menggunakan Gantt chart-nya. Analisis kelayakan sistem. Analisis kelayakan teknologi. Berdasarkan analisis teknologi dari segi hardware, toko bunga belum mempunyai perangkat yang mendukung seperti komputer untuk kegiatan operasional pemesanan dari toko bunga ini. Akan tetapi, sudah ada jaringan untuk bisa terhubung ke jaringan internet. Dari segi software, sudah tersedia software untuk mengakses ke jaringan internet, dan dari segi brandware, karyawan di toko bunga relatif masih muda-muda. Jadi akan lebih mudah beradaptasi jika terdapat sebuah sistem baru. Kemudian, tabel analisis kelayakan ekonomi di samping. Kemudian tabel juga NPV, payback period, dan ROI. Payback period. Sehingga payback period dapat dicapai pada tahun kedua secara detail adalah 2,05 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,5 tahun. ROI. Pada proyek ini, nilai ROI adalah 0,6633 atau 66,33%. Berarti proyek ini dapat diterima, karena proyek ini akan memberikan keuntungan sebesar 66,33% dari biaya investasi, atau sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 66,33% dari biaya pengembangannya. NPV. Dari hasil perhitungan NPV di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 35.499,695 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek ini layak dilaksanakan. Kemudian analisis kelayakan hukum. Secara hukum, sistem ini tidak melanggar hukum atau norma-norma yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Analisis kelayakan operasional. Sistem ini dibuat untuk mempermudah melakukan pemesanan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Dengan adanya sistem, customer dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi mengenai bunga yang cocok untuk dipesan tanpa harus datang ke toko langsung. Dari segi desain dan struktur, sistem ini dibangun sesuai dengan keinginan perusahaan toko bunga ini, dan tentunya sudah berdasarkan tentang riset dari customer-customernya. Kemudian analisis kelayakan jadwal. Terdapat sistem ini dibuat dalam waktu 3 bulan, yaitu fase analisis 2 minggu, fase desain 2 minggu, fase development 4 minggu, fase integration 2 minggu, fase pemeliharaan 2 minggu, jadi semua totalnya 12 minggu atau 3 bulan. Karena semua fase SDLC dilalui secara bertahap dan masing-masing tahapannya membutuhkan waktu yang wajar, maka sistem ini layak secara jadwal atau schedule. Identifikasi masalah dan workflow. Ini gambar workflow-nya. Kemudian inilah gambar workflow di samping. Lanjut, kelemahan analisis kelemahan sistem. Di sini terdapat performa, informasi, ekonomi, yang di dalamnya terdapat departemen-departemen, dan setiap departemen tersebut memiliki masalah masing-masing. Seperti pada contoh di gambar ini, departemen karyawan atau pelayanan memiliki masalah tentang kesulitan untuk menentukan bunga yang dipesan oleh customer. Maka sistem ini dibuat sehingga dapat mempermudah customer membeli bunga tersebut. Kemudian ada faktor kontrol efisien, dan dari faktor tersebut terdapat berbagai masalah sehingga sistem ini layak untuk dibuat. Kemudian faktor service yang terakhir. Faktor service memiliki departemen karyawan, tugasnya untuk melayani yang hendak membeli bunga dan menanyakan harga yang cocok. Kemudian masalahnya, karyawan sering kebingungan dalam menentukan daftar stok yang ada di gudang.
dan datanya tersebut tidak valid. Solusinya dibuat sistem pendataan dan stok bunga. Analisis sistem ini akan dijelaskan oleh Didi. Untuk selanjutnya adalah analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem harus dapat melakukan penambahan produk bunga maupun stok bunga. Bagian gudang, sistem dapat mengetahui ketersediaan barang dan menambah berbagai jenis bunga dan mengawasi ketersediaan stok bunga. Yang kedua, sistem dapat menambahkan update koleksi bunga baru yang akan dikeluarkan. Sistem dapat menampilkan jenis atau kategori bunga beserta harganya. Untuk yang kedua, sistem harus dapat melakukan transaksi pembelian bunga. Bagian pelayanan, sistem dapat menampilkan detail pembelian dari supplier. Sistem dapat mempermudah pemantauan pembelian bunga dari supplier. Sistem mempermudah penjual untuk memperbarui stok. Yang ketiga, sistem harus dapat melakukan transaksi penjualan bunga. Bagian pelayanan, sistem dapat mempermudah customer untuk pemesanan bunga. Kemudian sistem mencatat seluruh transaksi penjualan bunga. Selanjutnya, sistem dapat memasukkan jumlah bunga yang ingin dipesan. Lalu sistem ini dapat melakukan pembayaran di mana saja. Kemudian sistem dapat menampilkan detail transaksi penjualan bunga. Yang keempat adalah sistem harus dapat melakukan laporan keuangan secara otomatis. Bagian keuangan menampilkan pembukuan di setiap akhir bulan. Lalu sistem dapat menampilkan rincian penjualan pada hari itu juga. Selanjutnya, sistem dapat menampilkan jumlah pengeluaran dan pemasukan. Kemudian, sistem dapat membantu penjual untuk mengetahui customer mana yang belum melunaskan pembayaran. Analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, analisis operasional. Digunakan pada sistem operasi Windows maupun Linux. Kemudian, spesifikasi komputer minimal Intel Core i3. Lalu, kebutuhan memori minimal 2 GB. Lalu, printer untuk mencetak laporan keuangan. Selanjutnya adalah analisis informasi. Pertama, digunakan untuk menampilkan informasi apabila user salah menggunakan password. Kemudian memberikan informasi pemesanan bunga. Selanjutnya, analisis kinerja. Pertama, waktu transaksi penjualan bunga. Customer dibatasi waktu selama 30 menit untuk menanyakan bunga yang akan dipesan. Kemudian, waktu untuk customer yang langsung datang ke toko untuk menanyakan dan sekaligus mencarikan bunga tidak terbatas oleh waktu. Untuk analisis keamanan, sistem aplikasi web maupun database-nya dilengkapi dengan password. Yang selanjutnya adalah pemodelan proses. Di sini terdapat gambar mengenai DFD yang level 0. Selanjutnya ini adalah gambar dari DFD level 1. Kemudian ini adalah gambar untuk jenjang diagram prosesnya. Kemudian ini adalah gambar dari konteks diagram. Kemudian pemodelan data. Di bagian pemodelan data ini terdapat IRD yang entitasnya ada 6 entitas. Kemudian ini adalah relasi antar tabelnya, di mana entitas produk bunga berelasi antara supplier, admin, detail transaksi, kemudian jenis bunga. Dan untuk detail transaksi, dia memiliki relasi antara produk bunga dan transaksi, kemudian pada customer. Ini adalah struktur tabel dari ERD-nya. Pertama ada customer, produk bunga, admin, next. Kemudian jenis bunga, supplier, detail transaksi. Selanjutnya adalah perancangan antarmuka atau interface. Yang pertama ini adalah tampilan untuk login-nya. Kemudian ini adalah tampilan untuk registernya. Selanjutnya ini adalah tampilan untuk bagian home page-nya. Ini adalah tampilan untuk booking atau pesan online-nya. Ini adalah tampilan dari dashboard adminnya, yaitu pada manajemen produk bunganya. Kemudian ini adalah tampilan saat kita menambahkan produk bunga. Dan ini adalah tampilan untuk saat kita update bunga. Kemudian ini adalah tampilan untuk manajemen transaksi yang ada di belakang. Kemudian ini adalah tampilan laporan dari keuangan. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.